kerjaannya kita dari pagi sampai malam doa, baca Alkitab, masuk kelas, baca Alkitab, pulang kelas, PR-nya Alkitab, semuanya gitu. Doa malam sampai tidur malam. Haleluya. Semua. Tapi yang kita kerjain itu adalah setelah doa malam kabur. Awalnya nggak sengaja ketemu sama mereka, teman-teman itu. Pas ketemu, satu ada yang berani nih ngeluarin rokok gitu. Kamu ya begini-begini, kamu ini nggak bener loh, kamu loh, nggak bener. Kalau gitu daripada lempar-lempar saya aja. Nah gini, Gini loh Kak Uli yang namanya jantan gitu. ya. Waduh, jangan kayak gitu dong. Tanda tanya nih. Saya juga, saya masa cuma dulu doang. Gimana sih? Jadi Apa nih apa Jay? ya? Dosa jomblo bukan? Wah, bukan. Keren. Terlalu jujur ya. Jomblo bukan dosa, nasib. Waduh, saya single. Single itu pilihan. Ya beda-beda. Makanya kan jomblo tuh nasib, single pilihan. Iya. Kita mempertahankan untuk orang yang tepat. Ya benar. Untung ada orang pintar yang bisa meluruskan. Betul. Luar biasa. Jadi Maka itu saya udah lulus sarjana. promote. Maaf guys. Ayo. Ya, kalau saya mungkin daripada saya gua ya gitu ya. Ya, Lebih Jadi anak muda. iya gitu. Kalau nggak lidahnya tercekat. Maafin ya, gitu. perbedaan umurnya lumayan jauh memang. Iya, lumayan jauh kan jadinya. Gua kita 11-12. Iya, karena ini baru 20 tahun ya. Iya. Pantes ubannya sangat mewarnai ya. Ini highlight dong, salah ya. Berapa juta Kak? 4 juta ada? Ya kalau lihat dari baju sih ini pantulan lain. Oke, back to the topic. Jadi kalau aku sih mungkin ini rada susah ya, apalagi dari cowok. Pas kita tahu dosa ini. Ini dosa favorit hampir semua anak lelaki di luar sana ya. Jangan tidak mengaku Anda. Saya tahu. Jadi kalau nggak tahu ya, kalau aku sih ngerasain ini, gua kalau aku kamu kan nanti kesannya gimana gitu loh gitu. Kalau gue sih dari kayak mungkin ya dari umur yang cukup muda sih, mungkin sekitar kelas 1 SMP sama SD udah benar-benar tuh pertama kali terjun ke pornografi itu kelas 2 SMP. 2 SMP tuh aku ngeliat dari teman, dan itu posisinya kocak banget. Itu posisinya lagi di kelas. Iya. Frontal sekali. Frontal sekali memang. Nonton gratis dong. Makanya saya bingung ini kok dia ketawa-ketawa, ada apa gitu kan. Terus saya kepo dan saya menanyakan, Anda sedang menonton apa? Ayo ikutan saja dan nikmati ini. Terus dengan menikmati hal tersebut ya, jadinya benar-benar korap, benar-benar ya di luar sana pasti udah tahu lah, banyak kan awareness juga mulai tentang pornografi dan segala macam. Nah, itu tuh benar-benar sampai bahkan sampai udah masuk komunitas pun, komunitas Kristen dan Rohani pun masih susah karena rata-rata ya mungkin lebih tepatnya jarang ngebahas kayak kita gini kan, ngebahas dosa gitu kan. Jarang kayak hal yang tabu gitu, hal yang kayak enggak. Saya ikut berdoa aja, tapi untuk dosa-dosaan saya nggak ikut deh gitu kan. Kayak padahal itu penting banget sih menurut aku. Aku juga kayak punya kerinduan untuk bahas itu, apalagi ke anak muda, karena wah, dosa tuh hal yang diem kayak kanker gitu loh, menggerogoti. Terus pas kita cek udah terlambat sudah kan tadi, karena udah terlanjur mencintai. Iya betul. Gitu kan. Udah stadium 4 ya. Udah stadium 4. Udah baper jadinya susah kan. Itu pornografi tuh kurang lebih sih jatuh bangun terus sih dari komunitas juga, dari ya adalah oknum-oknum tertentu di mana yang gue ngerasa kayak wah ini kayaknya kita pasti membangun nih. Tahu-tahu ternyata gak juga, orang-orang mohon maaf Kristen gitu ya juga sama, ternyata masih ada yang berpendapat nggak usah gitu amat deh, hidup dalam kekudusan atau apa gitu, nggak usah. Akhirnya ya jatuh lagi. Pas itu udah sempet pas sekitar tahun 2000 berapa ya? 2015 2016 udah sempet tuh awal-awal benar-benar udah nggak nyentuh yang namanya situs-situs terlarang ya, yang biasanya pakai
huruf X gitu ya, atau huruf-huruf yang lain ya, situs-situs seperti itu. Nah, Itu udah mati. susah banget kayak udah berjuang tapi salah deh, salah lingkungan juga karena lingkungan nggak punya apa ya, nggak kayak nggak ada yang bayar harga gitu loh buat hidup dalam tulisan. Pada bilang udahlah jangan ngomong kayak gitu, ntar lu ngelakuin lagi gini. Ya, jadi dia tuh lagi. Nah gini J, ini mau gue pretelin lu. Iya silakan. Tunggu tapi Sambil gue bisa makan dikit, tahu. Bisa bisa dikit. dikit. Ya, Jangan apa pesan. iya. Ya. Nah, Jadi keterlibatan lu dalam ibaratnya tadi kan dalam pornografi, Iya, iya. kan? Keterlibatan lu sampai sejauh mana sih? nah, kalau gue kan orangnya tuh gak tau ya. Kalau gue sih Karuli, kayak gue tuh tetap walaupun ya ibaratnya bisa dibilang alim lah gitu. Cuman gue emang menjadikan dosa itu sarana favorit gue untuk bukannya gaya-gayaan, tapi untuk kayak saat kecewa, kayak yang gue cari itu pelampiasan. Jadi kayak saat kecewa, apalagi kan KDRT banget di rumah dulu, bener-bener KDRT, dan banyak hal yang gue nggak dipercayain, terus kata-kata gue dipelintir. Nah itu benar-benar jadi kayak pukulan buat gue mau lari kemana lagi gitu, dan gue larinya ke hal seperti itu, pornografi, dan juga sebenarnya yang sempat belakangan terjadi juga rokok gitu. Gitu. Nah jadi itu sih kalau gue di situ pornografi itu sampai tahun 2018-an 2019-an. 2019-an masih terus 2019-an on fire lagi sampai sekarang sih ya terakhir sih paling ngerokok sih. Memang itu yang jadi kayak apa ya, pelampiasan paling ini ya, paling cepat ya, paling nikmat dan paling ada gitu loh. Soalnya toko kan di bawah ya. Udah berapa video yang lu tonton? Waduh, gak gue hitung enggak? Saking banyaknya. Gak saking banyaknya. Kalau orang kan kayak, wah gue ada koleksi ini. Oh iya. Jadi aku nangkep kamu itu sebagai pelampiasan. Jadi nggak terlalu Nggak yang ibarat- always Iya, setiap saat. iya, Pokoknya iya. kalau lagi terpuruk, Iya, itu sih. pelarian gue gitu. Tapi Iya, waktu iya. itu sudah dalam komunitas Kristen. Iya sih. Sebenarnya pokoknya ini adalah oknum lah gitu. Aku nggak pengen sebutin, cuman culture yang dibangun gitu, kayak nilai-nilai yang dibangun tuh bukan nilai-nilai yang wah standarnya kekudusan nih, enggak, standarnya itu hati-hati lu ngomong kayak gitu ntar lu jatuh gitu. Padahal kan tadi yang dibilang kan kalau kita bertobat kan harusnya benar-benar hati kita tuh balik recomit sama Tuhan gitu kan, berkomitmen sama Tuhan penuh. Nah karena segala sesuatu kan dari hati. Nah kalau hati kita aja masih abu-abu sama Tuhan, balik nggak ya kan itu justru dari situ buat kita tambah turun walaupun kita pelayanan, walaupun kita kelihatannya rohani, haleluya, sampai pelayanan apapun lah di mimbar gitu, kayak tetap aja kan dari situ kalau nilai-nilai itu nggak kita nggak mau komit sama Tuhan dulu dari hati kan, itu jadinya culture yang dibangun ya udahlah abu-abu aja, udah kayak nggak usah terlalu gimana gitu sama Tuhan, nggak usah terlalu ngomong kayak Tuhan gue hari ini udah nggak akan pernah mau ini lagi atau apa. Untuk mereka itu kayak apa sih, kayak santai aja kali ya. Kalau misalnya lu masih mau lakuin ya kayak santai aja. Nah dan itu yang itulah makanya aku juga pengen join hari ini tuh karena pengen banget ada yang namanya kayak benar-benar revival sih, kayak benar-benar breaking sin itself gitu loh, kayak supaya itu benar-benar dibongkar total masalah dosa. Karena untuk orang Kristen apalagi itu banyak yang sering kayak mengkompromikan dosa dengan selubung-selubung lain seperti selubung kasih karunia. Nah, nih, kamu masih ingat nggak waktu kapan ibaratnya kamu lepas dari hal-hal itu, dari pornografi, dari rokok, kamu masih ingat ya? Iya, masih ingat. Tanggal hari kapan nggak? Enggak, tanggal hari kapan enggak sih, cuman
yang aku inget sih biasanya apa yang membuat aku berubahnya. Turning point-nya ya. Turning point-nya. Nah waktu ibaratnya yang waktu kamu mengalami pertobatan itu yang kamu rasain apa? Lepas dari hal itu gitu. Yang kamu rasain apa? Pertama yang aku paling rasain ya, kayak dalam hati aku sendiri tuh benar-benar ada kayak ya itu beban yang lepas, kayak something sesuatu yang copot dari hati aku gitu loh. Bukan hati aku yang copot, jantung aku copot, itu udah bahaya. Cuman emang ada sesuatu yang Tuhan jamah dan Tuhan lepaskan. Ini sesuatu yang menurut aku nggak tahu ya, kalau anak muda Kristen zaman sekarang mungkin udah kurang percaya gitu lah dengan yang namanya encounter, spiritual encounter. Nah, dan aku percaya banget yang kedua ini yang aku rasakan, saat itu dilepaskan ada sesuatu yang mengisi aku, dan yang aku lihat sama ini sih tuh langsung zaman Roh Kudus. Zaman Roh Kudus, dan pasti itu akan bikin urge gitu loh, kayak setiap hari tuh kayak ayo kita bangun hubungan sama Tuhan, ayo kita back to the Bible, ayo kita baca firman, karena kita bukan karena kita takut masuk neraka gitu atau biar dapat pahala ke surga gitu, bukan kayak gitu, tapi kayak karena I want to have this intimacy with Christ Jesus, Father in Heaven, Holy Spirit, benar-benar pengen bangun relationship setelah dijamah. Dan menurut aku itu total surrender, dimana benar-benar kita udah nggak terpikir lagi dengan beban-beban kita, dengan dosa kita, karena itu semua udah diangkat dan total surrender ke Tuhan. Nah, sama kayak yang terakhir kali Kak, pas aku kemarin doa kan aku sempet didoain CLK juga, encounter, dan itu aku dapet encounter, benar-benar kayak Om Saulus yang udah kena duluan, lebih duluan, yang kena kena cahaya kan dia di Damaskus. Nah, aku pas itu aku recommit sama Tuhan. Dan itu benar-benar aku dapat itu encounter itu, benar-benar sinar itu struck, benar-benar kayak nampar aku gitu, jatuh ke tanah. Nah di situ Tuhan ngisi, Tuhan bereskan aku, ngeliatin aku apa yang aku nggak sama ini sembunyiin, apa yang nggak enak, apa yang aku sembunyiin, mulai dari dosa aku, kepahitan aku, diberesin, baru di situ Tuhan angkat. Tuhan angkat dan Tuhan kasih hati yang baru, kasih spirit yang baru. Amin. Itu sih spirit yang baru itu yang benar-benar kita bekerja sama dengan Roh Kudus, berproses. Nah waktu itu ngalamin itu kita berproses dengan Tuhan untuk mempertahankan apa yang kamu udah alamin itu pertobatan. Iya. Aku mau ke Desi. Iya, cuma lagi makan. Udah habis. Habis juga. Tapi nikmat, ceritanya nikmat gitu. Jadi aku Dia baru pulang kerja, lapar kasihan. Belum sempat ya. Kita udah duluan lagi. Pulang kerja, hujan-hujan. kan tadi nyangkut di pohon pinang depan apartemen karena ada hujan. Pohon palem. Aman malam, ya maaf. Susah bedain. Udah lapar, udah terlalu lapar ya sih. Jangan-jangan dosa favoritnya makan ya. Waduh. Kayaknya enggak. Enggak ya. Enggak ya. Nah, kalau lu apa? Aduh, apa ya? Mungkin kalau makan tuh kayaknya cewek dengan makan tuh kayak apa ya, antara frenemy gitu loh, kayak Love-hate musuhan, love-hate relationship. relationship gitu. Benci makan gara-gara bakal gendut, tapi nggak bisa nggak makan gitu kan. Iya. Nah aku kalau dosa yang aku pernah ngalamin dulu gitu ya, aku lakuin dulu tuh kurang lebih mirip-mirip lah dengan makan ya kan. Cewek dengan yang namanya cinta gitu ya kan. Kita sebagai kaum cewek nggak taunya kalau CLK gimana, tapi aku sama banyak lah temen-temen aku yang cewek-cewek anak muda, kita biasanya suka jadi budak cinta, bucin gitu ya. Terus ujung-ujungnya pasti masuk ke yang namanya toxic relationship, dan itu kayak udah normal lah gitu ya, lah toxic relationship, terus kayak apa ya, merelakan segala-galanya gitu ya. Gua nggak apa-apa kehilangan apapun demi cinta. Yang penting jangan micin aja. Bisa gitu. Mitosnya micin. Ini apa? Mitos cinta. Waduh. Dibodohin Bener, bodoh banget sih, bodoh banget. Micin banget. Bukan karena apa ya, bukan karena orangnya gitu atau cowoknya atau gimana, tapi memang setan yang benar-benar ngebodohin gitu kayak. Tapi yang aku rasain adalah it all started dari pas aku kecil dengan dosa yang
kecil banget sih, sepele banget, bohong. Wah. Ya namanya anak kecil kan pasti kan kayak aduh udah kamu dosa apa berbohong gitu kan, kayak rasanya kayak udah aku berbohong gue udah dosa banget gitu kan. Terus dari bohong itu lama kelamaan jadi hal lain gitu kan. Aku kelas 4-5 SD itu udah jago yang namanya nyuri. Wah, Nyopet, itu tuh. aku jago banget. Itu tuh. Ke mall, ke Gramedia, ya kan. Biasa ada lorong-lorong gitu kan Kak Ci, Iya. kan. Udah sekali jalan tuh udah langsung dapat barang banyak banget, langsung Oke, ke kantong, oke. tangannya cepet banget, tut, weh. Tapi hati-hati Kak, hati-hati Kak Ruli. Gue masukin. Iya lu ya. Alan. Makanya tahu cepet habis. Udah hilang aja kan tadi. Nggak nyangka Gue gua masukin deh ya. cantik-cantik. Karena cantik, Shoplifter, karena shoplifter. cantik justru. Karena cantik justru nggak kelihatan, Oh, nah iya, itu bahaya. iya, kan. Nah iblis Ketemu gitu. satpam, ketemu apa kan mereka nggak mungkin nyangka. Nggak kan. mungkin. Aduh cute banget sih anak kecil, cewek. yang di Padahal udah borong satu station gitu. Iya, station. Saya ikut disesatkan. Pas kamu itu, juga ikut? iya ikut disesatkan. Kamu yang Saya suruh bawa. percaya aja. Kamu yang disuruh bawa. Saya Dia ngambil, kamu bawa, gitu. Iya, jadi kayak pas itu, oh ini kakak ada mainan kecil ini ada di sini, ada yang ninggalin anak-anak gitu. Terus oh iya udah kita ambil aja. Bawa aja, Saya bawa senang aja. dong dikasih. Oh, senang. Dari bohong plus nyuri gitu kan. Ada temen yang nyuri gitu, nyuri. Habis nyuri itu uang kas. Ya kan tahun berapa tuh? Kalau kelas 4 SD mah tahun-tahun Ah, 2009 2008 gitu ya. Udah nyuri 200.000 uang kas. Kantongin. Uang papa mama juga nyuri gitu kan, enak banget gitu. Tapi ngerasa apa ya? Ngerasa kayak nggak berdosa karena duit yang aku curi itu buat traktir teman-teman. Iya, benar. Ya kan. Apalagi teman-teman aku yang kayak susah buat jajan, susah buat apa yang kalau misalkan sehari jajannya cuma 2.000 doang, terus kayak Robin Hood cukup-cukupin emang ya? gitu. Iya kayak Robin Hood gitu kan. Kesannya kan kayak gila Robin Hood pahlawan. Di sini baik banget loh naktirin kita. Adeknya sengsara, iri sendiri di kamar. Ini anak kok bisa beli es krim? Apa semuanya bisa didapat? Saya nggak dapat apa-apa. Jajanan anak SD udah kayak jajanan apa kakak-kakak karyawan gitu. Tadi kita ngobrol ini, makanya aku agak cengang-cengang aja. Asik kan? Tapi asik loh, maksudnya ini benar-benar kita tuh lagi ngelucutin iblis nih. Iya. Terus gimana? Habis Terus itu apa lagi? lanjut. Terus habis udah itu pornografi juga. Tapi ya nggak selama Jiho ya, only a short amount of time dan udah. Tapi belum lepas nih, rasanya kayak udah lepas kan, rasanya kayak udah lepas dari berbohong lanjut ke nyuri, udah lepas dari nyuri yang lanjut ke pornografi udah gitu. Terus mulai deh yang namanya percintaan ya kan. Kalau dulu papa mama tuh selalu kayak wanti-wanti, kamu kalau suka sama orang ya udah gitu, cuman hati-hati jaga kekudusan ya kan, orang Kristen kan, papa mama Kristen jaga kekudusan gitu, nggak boleh yang aneh-aneh, nggak boleh macam-macam gitu kan. Tapi ngelihat temen-temen cara pacarannya kayak gitu, oh rasanya kayak normal gitu. Soalnya semuanya ngelakuin itu jadi kayak betul itu bahaya banget. Relatif ini ya. normal deh. Lakukan apa yang Anda sukai. Berarti Iya. yang orang tua saya katakan itu salah. Berarti papa mama saya itu nggak normal. Iya, Iya benar, pemikiran gitu mikirnya kan gitu. Kenyataannya apa? Yang lain? Iya, Fine, kayak fine, kayak gitu. apa kayak berapa puluh persen lawan cuma berapa persen gitu kan, kayak Iya. kayaknya yang kolot bapak mama Iya. gua deh, kayaknya Betul. mereka yang updated deh, aduh kuper banget segala macem kan. Terus mulai pacaran, kalau misalkan diajak main ke rumahnya atau kosannya oke. Awalnya sih takut segala macem, terus kayak ngingetin kata papa mama, tapi lama-lama kayak terbiasa. karena sayang, Iya, karena baper, terlanjur sayang. terlanjur sayang, jadi kayak Micin. nggak mau, terus kayak nggak mau kehilangan kan, aduh Iya. apa gue dapet pacar, gua merasa dikasihi gitu, aduh akhirnya ada orang yang sayang sama gue, padahal banyak yang sayang. Lebih dari orang tua pasti Ya merasa rasanya gitu kan, gitu. dia lebih mengerti dari papa mama, Betul. gitu kan, papa mama Nggak nggak pernah ngerti melarang-larang Betul. gitu ya. tidak melarang, membebaskan aku, support Gue pengen aku. apa langsung Iya. Suka membelai. Kamu mau apa Iya. sayang? Dibelai-belai, Iya, terus kan? dilayani gitu ya kan? Rambutnya yang kucang. Udah deh mulai kan, pegang sana pegang sini ya kan, cium sana cium sini, terus habis itu
karena udah cukup lama itu SMP aku pacaran 4 tahun. Ya kan orang-orang gila lu just ngapain SMP pacaran 4 tahun gitu. Kayak udah mau nikah aja sampai gitu kan. selesai SMA dong. Iya. Terus udah akhirnya putusnya juga karena gak jelas, out of nowhere putus. Terus aku ngerasa kayak awalnya sih nyesel kan habis putus kayak aduh harusnya gue nggak gitu ya kan, ternyata akhirnya putus bener kata papa mama lah. Tapi nggak pernah bener-bener kayak beresin depan Tuhan gitu lah, kayak cuman sama diri sendiri kayak ya itu dosa, gue nggak boleh kayak gitu lagi, inget ya Jess jangan bego lagi. Udah masuk SMA sama lagi ketemu relationship yang salah ya kan, terus toxic semuanya, terus harus bye bye. Puncaknya adalah kuliah ya. Padahal selama dari aku SD sampai sekarang tuh cinta Tuhan, baca Alkitab jalan, renungan jalan, doa sama Pak Mama jalan gitu Masih kan. tetap jalan. Oh masih. Tapi yang itu jalan Iya. juga. Baca kitab suci. Worship. Itu kayak jadi budaya jadinya. Bener. Cuman jujur kayak rutinitas. Ya hari ini gue harus baca, hari ini gue harus doa, ya udah selesai. Habis itu ya gue seneng-seneng sama apa yang sedang gue lakukan. Bener. Gitu. Terus Yang kayak- menyenangkan diri sendiri. Kayak apa ya? Kayak tiket voucher gitu. Kayak aduh gue habis dosa, voucher deh voucher. Keluarin deh. Iya, kayak mau Pelayanan jadi kayak mau sogok Tuhan. Sudah full lagi, sudah beres lagi gitu. Ibaratnya kayak mau sogok Tuhan. iya kayak aduh udah lah ya kan gue udah pelayanan di hari ini berarti nggak parah-parah banget lah, udah didiskonin gitu kan. Diskon. Bener. Udah nyampe habis itu SMA aku udah nggak pelayanan lagi, udah stop pelayanan. Masuk kuliah awalnya sih ikut kayak persekutuan mahasiswa Kristen gitu kan, kalau di kampus-kampus pasti ada lah PMK gitu. Tapi lama-lama kayak udahlah gitu, karena ngerasanya kayak apa ya, aku ngerasa ketika aku masuk di persekutuan tersebut kayak ada sedikit ketertolakan gitu loh Kak. Jadi aku ngerasa aduh semuanya tuh pada suci gitu kan, semuanya pada suci, semuanya pada hidupnya benar gitu kan. Terus kayak aku ngerasa kayak gila gue masih berdosa, udahlah gue nggak ngapain ikut gitu kan. Gue udahlah gue ngapain ikut, gue nggak, I don't belong here, aku ngerasanya gitu. Mulai dari perasaan itu udah deh gampang banget ditarik sama iblis kan. Udah enak banget dapet cowok yang katanya percaya Tuhan, baca Alkitab, gue ngerti soal Tuhan kok, dia sharing soal pengalaman dia sama Tuhan. Terus aku jadi tertarik gitu kan, gila ada cowok yang percaya sama Tuhan, kayaknya dia cocok deh buat gue gitu kan. Cewek kan pinginnya Ujungnya sama aja. ujungnya sama aja, ujungnya aku akhirnya terjun ke dunia kalau di Jakarta Barat gitu kan. Kata mama sih dari dulu tuh terkenal banget di Jakarta Barat kalau soal yang namanya pacaran yang aneh-aneh atau apa gitu tuh kayak banyak banget di sana kan. Terus tinggal bareng, pacaran tinggal bareng gitu, belum nikah belum apa. Samenleven. Kalau di luar negeri di Belanda kan terlalu normal. Umum sekali itu. Terlalu Cici CLK yang di Belanda berapa tahun? sampai dilegalin kan sih ya, ada rule-nya loh, sampai mereka melegalkan kalau mau tinggal bareng nggak nikah punya anak go ahead, that's your choice gitu kan. Apa kebahagiaan kita, hak asasi manusia Ya, di bawah HAM lah ya. gitu. Terus udah deh aku tertarik, mulai lihat teman-teman pada bawa pacarnya nginep, pada bawa pacarnya nginep. Awalnya ya kan nggak harus nggak harus satu tempat tidur, nggak apa-apa pisah aja gitu kan. Jadi kan nggak menyalahi aturan, nggak go against gods kayak oh iya juga ya. Udah kan begitu. Terus sampai bertahun-tahun, sampai cowoknya udah nyakitin pun masih kayak somehow aku tuh ada satu titik dimana aku berpikir ini salah, tapi kayak nggak bisa lepas gitu, nggak tahu apa, kayak terhipnotis gitu loh. Kayak sekarang ketika udah dilepasin aku ngerasa kayak gila, Gue bego banget. dulu gue bisa bikin tapi kok nggak bisa ngapa-ngapain gitu, kayak gue udah tahu salah kok nggak ngambil tindakan gitu kan. Gitu kayak kalau Karuli mungkin sempat kepikiran kayak aduh mungkin gue hajar abis kali ya ngerokok biar Iya, lepas gitu kan. betul. Kalau aku tuh sengaja mau bikin kapok badan, mau pengen ibaratnya mau berontak, pokoknya harus stop, tapi nggak bisa karena ada sesuatu yang mengikat. Nah, aku yakin itu kayak kuasa kegelapan. Mungkin kamu juga ngerasa hal yang sama. Iya, nah aku tuh ngerasanya kayak
saking udah terlalu nggak tahu ya, kalau udah ngomongin soal cinta gitu kan, kalau kakak kan cinta sama rokok, ini tuh kayak bener-bener gue mencari cinta gitu, ingin mengisi kekosongan tanpa disadari ya. Dulu sih gue bilangnya enggak kok, gue nggak sama cinta Tuhan, tapi kayak selalu nyari pacar gitu kan. Kayak tiap kali ada cowok datang langsung kayak gitu kan, kayak gara-gara ini tuh kayak bahkan berpikir untuk gimana ya caranya gue kapok sama toxic relationship itu aja nggak ada. Kayak udah aku duduk berpikir, aduh ini salah Jess, mau sampai kapan lu bohong sama ortu lu kalau lu kabur dari rumah nginep sama pacar. Tapi udah nanti setelah udah kelar berpikir tuh kayak dihipnotis, kayak hilang aja pikirannya, kayak bego lagi gitu, kayak segitu parahnya gila. Oh ya ampun, parah banget yang namanya dosa itu, bener-bener sampai terhipnotis banget, sampai udah nggak bisa bedain ini beneran benar, beneran salah atau gimana ya gitu. Tapi kadang mikir gini, gue mikir ini salah tapi nggak bisa lepas. Iya itu kayak terlalu mencekram gitu ya. Mencekram dan kayak kita nggak bisa seakan-akan lepas. apa ya, seakan-akan kuasa terhadap diri sendiri atau kayak hak terhadap hidup kita sendiri Iya. udah nggak ada, kayak udah ada orang lain yang Iya. ngontrolin gitu rasanya. Kayak kita udah jadi kayak robot. Iya bener. Dia yang nuntunin kita Bener, gitu. bener. Jadi korup sistem robot tersebut gitu. Iya, Iya. betul. Kayak udah ada di sistem di otak kita, jadi ya rutinitas kita itu aja. Polanya gitu aja. Polanya itu. Udah dari kecil banget, dari berdosa sampai akhirnya tinggal bareng pacar, ya kan? Sampai nipu kuliah aku gitu. Aku harus memasukkan surat gitu demi karena pacar aku bangkrut dan segala macam, financialnya lagi gimana. Ya udah gue palsuin surat deh biar dapat duit dari ortu. Duitnya gue kasih ke pacar gue, saking gue sayangnya, saking gue cintanya gitu kan. Terus yang paling bego yang biasanya setiap cewek ataupun cowok gitu kalau di relationship itu, kalau kayak anak Kristen kan bilangnya gue mau doain biar Tuhan bisa ubah dia, atau gue pingin tarik dia supaya dia kenal Tuhan. Kufret. Iya, bisanya kita yang tertarik. Iya benar. Reaching out malah ketarik. Iya, karena bukannya aku maksudnya merendahkan kekuatan Tuhan yang ada di dalam saya gitu. Karena saya tahu kapasitas saya, misalnya kayak gini, saya sudah lepas dari rokok, otomatis saya harus menjaga jarak dari itu gitu, Iya. supaya bisa terhindar. Ya kan, Yusuf aja kabur, Iya. bener nggak? Nah. Karena dia tahu, bukan dia tahu bahwa ya ini nggak benar, bukan dia tahu bahwa gua nggak kuat, bukan. Tapi dia tahu ini nggak benar Iya, nih, benar. jadi harus menghindar. Iya, Sama benar. kayak saya, udah lepas, jadi tidak boleh bergaul dengan mereka supaya apa? Supaya saya tuh terhindar untuk balik kembali lagi. Iya. Jangan malah masuk ke sarang singa lagi gitu ya. Iya, masuk kandang. Kan gak lucu ya Yusuf. Oke, saya mau uji nyali gitu. Itu benar, uji nyali. Iya benar banget. Aduh, ada uji nyali ya. Iya. Gagal itu gak bisa. Antara kita yang mau menyerah apa iblis yang mau menyerah? Iya itu. Terus gimana akhirnya? Ujung-ujungnya karena ego kita yang kalah kan. Iya. Ya, itu yang sering kayak kita tuh suka, nggak tahu ya, aku dengar cerita teman-teman juga kayak gila ya, kita sebagai anak muda gitu ya dalam dunia percintaan, kita suka ngerasa kayak kita tuh kuat banget gitu sampai bisa gue mau bawa dia deket sama Tuhan lewat siapa tahu lewat hubungan ini dia bisa kenal Tuhan lebih lagi, dia bisa berubah, gue doain dia bisa berubah lalala. Tapi nyatanya enggak gitu, karena kalau misal perubahan seseorang itu bukan karena kita, itu harus karena Tuhan. Kita nggak bisa ngubah orang tersebut, sama orang itu juga nggak bisa ngubah kita gitu. Dan ya udah, it comes to a point dimana Tuhan benar-benar harus turun tangan, semuanya dijadiin satu, benar-benar supaya di stopin. Mulai dari aku diselingkuhin, dihukum dari kuliah, dimonitorin sama dosen, ya kan. Pokoknya kamu nggak boleh ketemuan sama dia di dalam kampus, di dalam mana, pulang pokoknya langsung pulang karena dikontakin sama orang tua. Terus aku ngerasa kayak gila, kebebasan gue diambil. Kayak aku sampai kayak, Tuhan kenapa ini terjadi sama aku? Padahal ya Tuhan izinkan itu biar aku benar-benar stop. Sampai akhirnya udah dalam sekejap ketika
semua kebenaran itu udah diungkapin sama Tuhan. Yang tadinya aku ngeliat sebagai orang ini sebagai orang yang kayak gue udah cinta banget sama dia kayaknya bisa berubah, dia kayaknya masih ada dirinya yang baik di dalam dia. Tapi Tuhan bongkar semuanya apa yang iblis sama ini apa ya sugar coating gitu lah ya, di manis-manisin. Langsung bener-bener di detik itu dimana aku udah sadar, langsung semua rasa sayang, rasa cinta, semua itu tiba-tiba langsung hilang. Bye-bye gitu, bener-bener bye-bye langsung. Malam itu juga, oke, gue putus sama lo. Dan langsung, apa ya menurut aku kalau Tuhan udah sentuh kita, udah jamah kita, udah reveal himself to us gitu, itu tuh nggak yang kayak, ya udah bentar ya Tuhan, negosiasi berapa tahun nih biar gue berubah. Enggak, kalau menurut aku ya langsung ada momen juga gitu, langsung gitu. Karena ya I believe kayak semua tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, ketika yang namanya kita bertobat, Tuhan jamah itu benar-benar membalikan telapak tangan gitu, kayak from black to white selama 20 derajat. Dan itu memang benar terjadi gitu. Dan kadang kita suka merasa kayak gue udah bertobat ya paling dosa-dosa kecil atau gimana gitu. Soalnya gue masih bisa dapat penglihatan dari Tuhan, gue masih dapat mimpi, gue masih bisa nasehatin temen gue masih bisa doa terus dijawab. Tapi kita suka ngejadiin itu jadi kayak alasan gitu loh, kayak tameng gitu Ci. Iya, betul. Karena aku pun dulu worship leader, dapat vision masih kencang, gue doa dijawab Tuhan masih gitu. Tapi dosa gue juga lebih kencang lagi gitu. Dan itu tidak menandakan bahwa karena gue masih dapat vision, karena gue masih bisa doa dan segala macam, berarti gue udah bebas lah, berarti gue bisa ditolerir sama Tuhan lah, gini. Gue masih nggak separah itu lah, enggak sih. Menurut aku nggak ada yang namanya dosa dengan dosa lebih parah gitu, dosa kecil, dosa gede, ya dosa gitu. Langsung tercengang. Ada apa ini? Nanti aku pakai sound effect gitu ya. Ada apa ini? Enggak, aku pikir aku udah parah loh. Ternyata berdua ini lebih sadis lagi. Kalau menurut aku ya, pastinya ukurannya dalam artian ya mungkin pengalaman kita sama Tuhan kan beda-beda. Kalian mengalami hal ini, saya mengalami hal yang lain juga gitu. Tapi yang saya tangkap dari kalian berdua bahwa di usia kalian yang masih sangat muda ini, gila yang kalian lakukan ini lumayan parah, tapi menurut saya lumayan cepat kalian connect lagi dengan Tuhan. Iya. Dan susah itulah keluar dari jalurnya Tuhan kalau dipanggil susah. Dan itu yang aku pernah ngomong ke kamu kan, aku bilang kamu tuh harus bersyukur dengan umur kalian seperti ini, masih segini gitu, nggak usah sebut umur ya. Iya. Pokoknya yang masih muda, lebih muda dari saya separuh sedekade. Aduh, bener kan Ci ya? Sedekade. Ya bolehlah gitu ya. Bersyukur kalian tuh sekarang lagi on fire lagi gitu. Kalian bisa lepas dari itu, pertahankan terus supaya benar-benar kalian lebih dahsyat. Kalau kayak tadi ibaratnya dosa masih jalan tapi kamu masih bisa doa benar atau apa, saya nggak tahu itu benar dari Tuhan atau enggak, ya kan? Tapi ibaratnya kalau kamu ngomong gitu, oke, kita terima, masih dapat sesuatu dari Tuhan, apalagi sekarang. Iya, betul. Akan lebih luar biasa. Betul. Kalian berdua akan dipakai Tuhan lebih dahsyat. Amin. Luar biasa. Amin. Amin. Ciao. Ini mah Sampai jam berapa? Enggak apa-apa. gak ada itunya. Khusus episode ini. Bongkar total. Kalau tadi udah speechless ya, ini orang-orang di rumah sampai yang kayak kalau dengerin cerita Ciaga yang kayak Tambah. Ini Tambah lagi ntar. Enggak, kalau aku pingsan.